Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu dijaga dan diberkati Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada. Satu tema firman Tuhan hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu orang yang setia dipelihara dan diberkati Tuhan. Sebelum kita membahas tema ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pelajaran hari ini. Haleluya. Amin. Nah, kekasih Tuhan, orang yang setia dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bertanya kepada semua orang sukses yang ada di bangsa kita ini, baik itu di dalam bisnis maupun di dalam pelayanan, maka mereka akan menceritakan kepada kita, mereka akan mengatakan kepada kita, jangan lihat sukses yang sekarang ini. Coba kita lihat ke belakang, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan sebelumnya, sebelum sampai ke tingkat kesuksesan ini. Ada banyak sekali masalah-masalah, problem-problem, kesulitan yang saya hadapi, yang membutuhkan kesetiaan untuk melewati semuanya itu. Dan itu yang akan kita dengar dari orang-orang sukses yang ada di bangsa kita ini, baik dalam bisnis maupun pelayanan. Nah, satu ayat firman Tuhan, ada seorang sukses yang luar biasa juga di dalam firman Tuhan, yaitu Yakub. Nah, kita akan lihat di dalam Kejadian 30 ayat yang ke-43. Kejadian 30 ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Maka sangat bertambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Nah, kalau kita baca ayat ini, maka kita akan mengambil satu kesimpulan bahwa Yakub adalah orang yang sukses, orang yang dipelihara dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, sebelum Yakub sampai kepada titik kesuksesan ini, dia banyak mengalami tantangan, rintangan, problem, kesulitan dalam hidupnya ketika dia menjalani perjalanan imannya menuju kesuksesan di dalam ayat yang ke-43 ini. Nah, kita akan lihat bersama-sama kekasih Tuhan problem yang dihadapi oleh Yakub. Nah, selama 20 tahun kekasih Tuhan, Yakub tinggal dengan mertuanya sendiri dan juga pamannya sendiri. Nah, selama 20 tahun itu kekasih Tuhan, dia banyak dikecewakan, dia banyak dirugikan, dia banyak dibohongi sendiri oleh mertuanya sendiri kekasih Tuhan. Kalau kita mencatat itu ada 10 kali diganti gajinya oleh mertuanya sendiri. Ia diperlakukan dengan tidak adil. Nah, ada banyak sekali keputusan-keputusan yang disepakati bersama antara Yakub dengan mertuanya, tetapi diubah sepihak oleh mertuanya sendiri. Nah, secara manusia sangat mengecewakan, sangat dibohongi, sangat luar biasa melukai hati Yakub. Nah, kekasih Tuhan, saya akan bacakan satu ayat untuk kita semua di dalam Kejadian 29 ayat yang ke-25. Kejadian 29 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Yakub sangat dikecewakan, Yakub dibohongi. Nah, itu yang dihadapi oleh Yakub pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, nah apa yang dilakukan Yakub pada saat itu? Dia tetap berjuang di jalan yang benar walaupun dia dikecewakan, dia dibohongi, dia ditipu dan sebagainya, tetapi dia tetap berjuang di jalan yang benar. Dia tetap konsisten dengan tanggung jawabnya. Nah, oleh mertuanya diberikan pekerjaan yang harus dia lakukan. Dia tetap bertanggung jawab walaupun dia dikecewakan, walaupun dia dibohongi, tetapi dia tetap berjuang di jalan yang benar. Dia tetap melakukan dengan benar. Dia tidak membohongi mertuanya. Dia tetap kepada
jalan yang benar, dia tetap konsisten terhadap tanggung jawab yang diberikan bagi dia, dan dia tetap setia walaupun dia dirugikan dalam hal ini. Dia tetap setia, dia melakukan dengan setia apa yang diberikan oleh mertuanya untuk dikerjakan. Dia tetap setia mengerjakan, setia mengerjakan. Nah, disinilah butuh kesetiaan. Sebelum Yakub sukses di dalam ayat yang ke-43, maka Yakub menjalani semua problem-problem dalam hidupnya, ujian-ujian dalam hidupnya dengan kesetiaan. Nah, kekasih Tuhan itu sangat terbukti apa yang dijalani oleh Yakub. Tetapi kekasih Tuhan, Yakub itu tidak luput dari pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, karena kesetiaan Yakub inilah, maka Allah memelihara Yakub dimanapun dia berada. Nah, bukti pemeliharaan Allah di dalam hidupnya, ia tidak pernah dilukai oleh majikannya. Itu karena dipelihara Allah. Dia tidak pernah dicelakakan, dilukai oleh majikannya. Ia tidak menyimpan kepahitan kepada majikannya. Kenapa dia tidak menyimpan kepahitan? Itu karena pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Nah, kekasih Tuhan, pemeliharaan Allah bagi Yakub itu sudah cukup. Bagi Yakub itu Allah sudah memelihara dia, itu sudah cukup, lebih dari cukup. Nah, kekasih Tuhan, itu yang dialami oleh Yakub. Karena dia setia menjalani apapun yang dia hadapi, baik itu pekerjaan yang dia hadapi, dia bekerja dengan tanggung jawab, dia tetap konsisten kepada jalan yang benar, dan dia tetap setia menjalani semua tanggung jawab yang diberikan bagi dia. Maka pada akhirnya dia sampai kepada titik kesuksesan. Di dalam ayat yang ke-43, saya bacakan sekali lagi. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Ini terjadi dalam kehidupan Yakub. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan, kesuksesan itu tidak datang begitu saja, tetapi ada banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi untuk menuju kesuksesan itu, yang membutuhkan kesetiaan untuk melewati semuanya itu. Nah, kekasih Tuhan, orang yang setia dipelihara dan diberkati Tuhan. Itu yang dialami oleh Yakub. Nah, kekasih Tuhan, begitu pun juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang dipelihara dan diberkati Tuhan, maka kita harus setia dalam menjalani kehidupan ini. Apapun yang dipercayakan kepada kita saat ini, mungkin pekerjaan, mungkin kepercayaan yang lebih dari itu, maka kita harus menjalani semuanya itu dengan setia, konsisten kepada jalan yang benar, bertanggung jawab dan setia. Kita harus jalani apapun yang diberikan bagi kita hari ini, baik itu pekerjaan, baik itu jabatan, apapun kita harus jalani dengan setia. Saya akan bacakan satu ayat untuk kita semua di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini sangat jelas. Bagaimana Tuhan mempercayakan perkara yang besar untuk kita, kalau perkara kecil aja kita tidak setia. Bagaimana Tuhan mau memberikan berkat yang besar, mempercayakan bagi kita, kalau berkat yang kecil aja kita tidak mampu mempertanggungjawab itu di hadapan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, oleh karena itu kekasih Tuhan, orang yang setia akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, apapun yang dipercayakan Tuhan bagi kita hari ini, baik itu pekerjaan, baik itu kedudukan, baik itu posisi dimanapun kita berada hari ini, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, jalani itu dengan setia, maka kita akan melihat berkat pemeliharaan
Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, jangan sampai kita tidak setia, terutama yang paling utama yaitu setia kepada Tuhan. Kita setia dalam pekerjaan yang dipercayakan bagi kita, dan jangan lupa kita setia kepada Tuhan. Maka kita akan melihat pemeliharaan dan berkat Tuhan akan curahkan bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita lakukan apapun yang dipercayakan bagi kita dengan bertanggung jawab, dengan setia, dan tetap konsisten kepada jalan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran. Maka kita akan melihat pemeliharaan dan berkat Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.